Gibran Rakabuming Raka ke kursi wakil presiden lewat akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi meninggalkan bom waktu. Jika hari ini tuntutan pemakzulan Gibran disuarakan para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, esok lusa bisa saja digaungkan oleh kelompok lain. Tak ada asap tanpa api. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal, dan 91 kolonel tersebut tentu punya motif politik. Awalnya adalah kekhawatiran para pensiunan tentara, termasuk mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Mereka cemas jika Presiden Prabowo Subianto yang kini 73 tahun berhalangan tetap. Gibran sebagai wakil akan menggantikan sampai akhir masa jabatan. Naiknya Gibran yang baru berusia 37 tahun disangsikan kapasitasnya oleh para purnawirawan. Mereka memprediksi ini bakal membuka jalan bagi bapaknya, Joko Widodo, untuk mencampuri pemerintahan secara terang-terangan. Akar semua masalah ini adalah syahwat Jokowi melanggengkan kekuasaan lewat Gibran dengan membengkokkan hukum. Berkat cawe-cawe Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden, kemenangan Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden lalu tak terbendung. Namun, status Gibran sebagai anak haram konstitusi akan selamanya membebani pemerintahan Prabowo. Dia akan terus menjadi sasaran tembak. Prabowo juga berperan atas terjadinya kekisruhan ini. Dialah yang ngebet menggandeng Gibran yang pencalonannya bermasalah demi mendapatkan dukungan Jokowi. Utang politik ini kemudian dibayar Prabowo dengan memberikan tempat bagi Jokowi mencampuri urusannya. Prabowo sendiri yang menciptakan matahari kembar dalam pemerintahannya. Tuntutan para purnawirawan menyerang Jokowi memperkuat dualitas kepemimpinan itu. Selain mengusulkan pemakzulan Gibran, mereka juga mempermasalahkan legasi Jokowi yang dibungkus dalam proyek strategis nasional atau PSN. Meminta sejumlah PSN dihentikan, mereka pun menuntut pembangunan ibu kota Nusantara tak dilanjutkan. Poin yang paling gamblang adalah meminta Prabowo menindak para menteri dan pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Kita bisa membaca ini sebagai upaya kubu Prabowo meminjam tangan orang lain untuk menjepit Jokowi. Selain karena isu matahari kembar, akibat ulah Gibran, belakangan hubungan Prabowo dengan Jokowi memang tak mulus. Prabowo kabarnya tak nyaman dengan langkah Gibran yang pagi-pagi sudah menyiapkan medan menuju 2029. Lewat orang-orangnya, Prabowo mendesak Gibran menghentikan program lapor Mas Wapres dan bagi-bagi bantuan Wapres Gibran kepada siswa sekolah menengah. Program itu dirancang tanpa koordinasi dengan Presiden. Istana juga meminta Gibran tak memanggil para menteri. Sementara itu, para politikus bersiap-siap mengambil kesempatan dalam kesempitan. Untuk menunjukkan loyalitas, mereka jelas menolak pemakzulan. Tapi setelah bola digulirkan para purnawirawan, politikus sebenarnya sudah menunggu di depan gawang untuk mencetak gol. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan misalnya, mengatakan partainya mendukung Prabowo dalam pemilihan umum 2029, tapi tak mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden. Dibicarakan 4 tahun sebelum pemilu mendatang, lontaran ini bisa dibaca sebagai ketidakcocokan PAN dengan Gibran, jika bukan dukungan pada pemakzulan. Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar Undang-Undang Dasar dikembalikan ke versi sebelum amandemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. Sudah lama Prabowo dan Partai Gerindra menjadikan rencana tersebut manifesto politik. Dengan kata lain, para purnawirawan juga memanfaatkan Prabowo untuk mewujudkan cita-cita mereka. Meski itu jelas mencederai demokrasi dan tata negara kita. Politik di Indonesia memang masih jauh dari cita-cita proklamator Muhammad Hatta sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yakni kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Hari ini, politik kita tak jauh dari praktik saling telikung dan saling memanfaatkan. Pada ujungnya adalah tawar-menawar. Tuntutan pemakzulan Gibran mungkin akan berakhir di tong sampah atau terus bergulir dalam lobi-lobi di tempat gelap. Adapun publik, dibiarkan duduk di kursi penonton. Ya karena orang ini nggak berani jujur gitu loh. Orang Indonesia ini sekarang tuh nggak berani jujur. Udah miskin nggak mau ngomong dirinya miskin gitu loh. Buktinya emang ada datanya itu, Bang Oya, Pak? Ada. Perhatikan aja coba. Kalau mereka memang ngerasa dia miskin gitu loh kan,
mereka sulit gitu loh kan. Harusnya mereka berjuang untuk supaya tidak sulit gitu loh. Tapi enggak, mereka bangga kok dengan cara itu. Oke gas gitu loh kan. Hidup Jokowi kan bangga kan. Padahal miskin. Padahal Itu cuma orang main. nggak punya. Si Jul suruh ngomong nih, udah gatel. Ayo Jul, ngomong Jul. Gini Bang Nanti Jo. dong Bang Banteng Gua dulu dong. Aduh. Nanti dulu. Lu terakhir. Aduh Bang Banteng lu ngomong. Silakan Bang Banteng. Bang Oke, Bang Jo Waya, Pak. suruh. Aku tadi nanggapi dikit masalah terlalu menggampangkan untuk menunjukkan sifat apatis gitu loh ya. Ngapain sih kita ngurusin pemerintah? Ngurus hidup masing-masing aja gitu ya. Tapi tanpa kita sadari satu kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi seluruh hidup masyarakat. Contohnya ketika pajak dinaikkan, secara nggak langsung barang-barang di bawah itu akan ikutan naik. Notabene bagi para pekerja yang menerima gaji bulanan, penghasilannya akan tetap. Jadi apa yang terjadi di sana? Masyarakat itu akan semakin sulit untuk mengakses barang itu karena uang yang dia punya pas-pasan. Nah, itulah kenapa sebenarnya rakyat harus hadir mengkritisi apapun yang dilakukan pemerintah, apapun kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah. Bahkan seperti TBC ini yang katanya baru wacana, memang kita harus dari awal untuk mengkritisi ini. Karena apa? Apa urgensinya untuk dilakukan vaksin TBC? Apa ada di visi misi mereka ketika di Pilpres tentang vaksin TBC ini? Tidak ada. Tapi apa yang ada di visi misinya bahkan tidak dilakukan. Tidak sesuai sama apa yang dijanjikan. Tapi hal-hal di luar itu malah dilakukan. Kenapa? Urgensinya apa? Urgensinya cuma satu. Indonesia kekurangan uang. Bahkan uang 2,6 triliun pun menjadi sangat penting bagi bangsa ini sekarang. Walaupun itu harus menggadaikan rakyatnya untuk menjadi kelinci percobaan. Itu terjadi hari ini. Itu yang terjadi. Tapi padahal Indonesia banyak yang korengan ya Bang ya. Nggak dikirim ya Bang. Nah itu dia masalahnya. Apakah kemudian TBC ini menjadi penyakit yang paling menyeramkan di negeri ini? Saya rasa enggak. Ada masih negara paling besar itu kalau nggak salah 20%-an penyumbang angka TBC terbesar dunia itu India. Tapi apakah India melakukan vaksin ini? Saya rasa enggak. Selain Indonesia yang lakukan ini negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Afrika Selatan dan apalagi itu. Ada 5 kalau nggak salah. Nah, kenapa kemudian harus menjadi kelinci percobaan? Karena kita udah nggak punya jaminan apa-apa untuk ngutang ke luar negeri. Prabowo keliling ke luar negeri kemarin mencari utangan, katanya delegasi dan segala macam. Berapa yang kemudian dibawa? Apakah kemudian bangsa ini hanya akan bergerak dengan bantuan utang dari luar negeri yang katanya negara dengan sumber daya alam terkaya dan terbanyak di dunia ini? Itu harus jadi pertanyaan dong. Jangan disederhanakan, ya hidupku aja. Hidupmu itu bisa dipengaruhi sama pemerintah lewat kebijakannya. Ketika listrik dinaikkan, itu namanya kebijakan pemerintah. Ketika tarif PDAM dinaikkan, itu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dan kita sebagai rakyat yang kemudian menggaji mereka, sangat wajar untuk mengkritisi itu. Ada sumber-sumber yang bisa menutup itu semua, ada. Apa? Sumber daya alam. Yang terjadi kenapa sumber daya alam kita nggak menyumbangkan lebih besar untuk APBN, tetapi hanya pajak? Karena sumber daya alamnya dikuasai oleh oligarki, termasuk para pejabat-pejabat itu. Berani nggak para pejabat itu melakukan pembuktian terbalik seperti yang dikatakan Ahok? Dari mana kemudian mereka bisa punya harta sampai triliunan? Bisa nggak mereka jelasin itu semua? Tapi per hari ini itu ditolak. Karena apa? Karena mereka takut ketahuan. Dan kemudian satu-satunya komoditas yang tersisa dan bisa digadaikan untuk luar negeri memberikan utang ke Indonesia, hanya tinggal rakyatnya. Jadi jangan sampai ke depannya besok-besok tempat kita ini, negara kita ini dijadikan wadah untuk orang-orang mencoba
obat yang nggak tahu juntrungannya, nggak tahu bagaimana kemudian bentuk dan manfaatnya. Ada klarifikasi dari Hasan Nasbi mengatakan itu uji klinis, bukan percobaan, bukan uji coba. Ya sama aja. Uji klinis itu kemudian akan menghasilkan efek atau kemanjuran dan data. Artinya belum valid ini bagaimana efek baik dan buruknya si obat ini, si vaksin ini. Apa? Bilang aja pemerintah belak-belakan aja. Iya, kami mau mengurangi populasi Indonesia karena terlalu besar. Ya kalau memang gitu konsepnya ya tinggal pindahin aja rakyatmu ke negara-negara yang mungkin sepi populasinya. Di sana aja kau ambil kerjasamanya, bukan kemudian menggadaikan mereka menjadi kelinci percobaan. Pemerintahan ini gagal. Pemerintahan ini gagal walaupun cuma baru berapa bulan, aku harus bilang gagal. Karena memang nggak ada satu inovasi pun, satu gerakan apapun yang kemudian memperbaiki bangsa ini. Apa? Apakah kemudian jalur pendapatan untuk APBN itu diperbaiki? Tidak. Kasih tahu dong aku, sumber uang kita itu ditingkatkan di sisi mananya? Yang katanya mau meningkatkan sisi produktifnya, bukan konsumtifnya. Negara kita ini cuma jadi pasar. Cuma jadi pasar dari negara-negara luar untuk membuang barang-barang mereka yang nggak bermutu. Untuk membuang barang-barang mereka yang mungkin nggak laku di negaranya dan ditolak dari negara-negara lain. Itu aja yang terjadi sekarang. Ditambah lagi kita disibukkan dengan mengurusi tentang ijazah palsu. Ternyata pemerintahan ini juga semakin amburadul. Kasih tahu dong aku, kalau ada di sini pendukungnya Prabowo ya, kasih tahu aku apa langkah pemerintah yang kemudian ke depannya akan memberikan efek yang lebih baik kepada kemajuan bangsa ini. Kasih tahu dong, apakah itu sumber pendapatan? Tanya ke Broto, Bang Banteng, tanya ke Broto. Meminimalisir. Nah, iya Broto, tolong dijawab. Jadi gini bro, kalau kau memang apatis, prinsipnya cuma dua. Kita diam, tetap mati. Tapi kita melawan pun akan mati. Kalau prinsip aku pribadi, aku lebih baik melawan daripada aku harus menunggu kematian itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Banteng, Oke, silakan Bang Jul, pembenci KDM. Bang Jul, pembenci KDM, silakan. Gua mah nggak benci sama KDM, mengkritik aja belum benci. Sebenarnya gini, itu benar sih rakyat Indonesia itu banyak yang TBC sampai sekarang gara-garanya apa? Gara-garanya pinjol, gara-garanya kerjaan pada di PHK, nggak bisa bayar utang. Itu fakta sih, warga kita TBC. Itu Bang Dio juga lagi TBC, ya. Terus tuh TBC, gue juga TBC Bang Dio. Tekanan batin cicilan. Mana ada gue cicilan. Lama-lama buat tampil juga lu Bang Jul. Ya, tapi solusinya bukan vaksin Bang Dio. Solusinya adalah pemutihan, ya kan. Pinjol-pinjol itu dihapuskan, ditutup yang ilegal tuh, ya kan, yang apa supaya Kalau yang kena pinjol itu ya lu, karena lu sahabatnya setan, tahu nggak? kagak lah, gua nggak kena pinjol gua. Ya artinya gini, ya memang negeri ini negeri berdebah gitu. Isinya juga para pejabat, para berdebah. Dan rakyatnya ini pun masih banyak yang berdebah ketika pejabatnya dikritik, rakyatnya ngamuk. Itu fakta gitu. Iya, kasih Barusan Broto aja itu, gua kasih Broto. Iya, barusan aja gua nanggapin bocil-bocil pada japri gua ngomong kasar begitu diminta alamatnya segala macam blokir kan begitu. Mau ditemuin blokir kan gitu. Itu lucu sekali ketika pemerintah ini berbuat salah. Pemerintah ini merasa kita rakyat yang waras tuh merasa mengkritik pemerintah itu kan penting ya, bagian daripada demokrasi. Gitu. Tapi ada rakyat yang sudah dibodohin tetap marah, tetap membela. Inilah negara kita tuh, bener kata Bang Wayawa, lu bilang kan nomor 2 setelah Zimbabwe. Enggak, nomor 1 kebodohannya negara kita. Mungkin di Zimbabwe itu nggak ada yang ngeritik pemerintahnya Zimbabwe, mungkin nggak rakyatnya nggak ada yang baperan.
Kalau di Indonesia banyak. Ini akibat apa? Akibat termol ini nih, bisa main sosmed segala macem gitu. Orang yang fanatik buta ini main sosmed gitu. Jadi dulu zaman Pak SBY dihina bagaimana, dikritik bagaimanapun sama PDI itu pedas banget kan. Ditulis SBY di pantat sapi kan, disamain dengan wah banyak lah hinaan yang nggak ada tuh. Pendukungnya SBY itu marah, penjarakan, polisikan. Nah, bahkan Pak SBY sendiri nggak pernah tuh menjarain satu orang pun di zaman dia berkuasa ya. Adapun dia pernah melaporkan orang itu sebelum dia jadi presiden, tapi itu dengan atas tuduhan fitnahan ya, bukan karena kritikan, tuduhan fitnahan bahwa beliau dituduh menikah sebelum masuk akmil. Nah, itu kan dia melaporkan wajar, dan itu pun dia belum menjadi presiden gitu. Setelah jadi presiden tidak satu pun di zaman SBY dia melaporkan orang yang mengkritik dia. Bahkan setiap kebijakan Pak SBY yang dianggap tidak tepat, termasuk gua juga ngeritik waktu Pak SBY itu naikin BBM. Bareng tuh gua demo malah sama PDIP. Bareng sama orang PDIP yang bensin naik gopay itu segala macam. Gua waktu itu masih kerja ya, jadi buruh ya, jadi pekerja di pabrik ya, masih karyawan. Ikut demo gua sama buruh tuh, bareng-bareng sama serikat pekerja gua. Nah, dan saat itu nggak ada tuh yang ternak Mulyono ini belum lahir kan, nggak ada tuh yang marah. Nah sekarang ini kita